Unjuk rasa menolak kedatangan ratusan tenaga kerja asing dari Cina di Konawe berlanjut hingga tengah malam tadi. Massa sempat menutup jalan menuju Bandara Halu Oleo di Simpang 3. Polisi membubarkan paksa unjuk rasa mahasiswa yang menolak kedatangan tenaga kerja asing di Simpang 3 Bandara Halu Oleo. Massa kembali melempari polisi dengan batu. Unjuk rasa mahasiswa ini berlangsung hingga tengah malam tadi. Mahasiswa kecewa pemerintah tetap membiarkan ratusan tenaga kerja asing dari Cina datang ke Sulawesi Tenggara. Sebelumnya mahasiswa sempat memblokir jalan menuju Bandara Halu Oleo di Desa Ambaipua, Konawe Selatan. Massa mengancam akan menggelar aksi yang sama jika pemerintah tetap membiarkan tenaga kerja asing dari Cina masuk ke Sulawesi Tenggara. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febrino Tameng, iNews melaporkan. Aksi penolakan terus berlanjut. Ratusan tenaga kerja asing dari Cina Selasa malam tiba di Bandara Halu Oleo Kendari. Mereka mendapat pengawalan ketat menuju lokasi kerja di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Sebanyak 156 TKA asal Cina mendarat di Bandara Udara Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa malam. Para pekerja asing tersebut datang di tengah gelombang penolakan warga. Selama berada di bandara, para TKA dikawal ketat dan diangkut dengan mobil menuju Morosi, Kabupaten Konawe. Sebelumnya penolakan terhadap TKA Cina berlanjut dengan aksi razia. 1 TKA asal Cina dan 2 pekerja WNI diamankan massa saat demonstrasi penolakan TKA di Kecamatan Ranometo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Mereka dihalangi massa saat mengendarai mobil bak terbuka yang datang dari arah Bandara Halu Oleo. Ketiganya kemudian dibawa ke kantor imigrasi Kendari. Berdasarkan pemeriksaan, 1 TKA asal Cina tidak bisa menunjukkan visa, kartu izin tinggal terbatas maupun paspor. Pihak Polsek menyerahkan ketiga orang tersebut ke kantor imigrasi untuk diproses lebih lanjut. Tadi malam di tanggal yang sama kami periksa, ternyata 1 orang memang benar warga negara Tiongkok atas nama Zhang Jintao, memiliki visa kunjungan dan izin tinggal kunjungan yang berlaku hingga 5 Mei 2020. Pekerja asing itu kemudian ditahan hingga pihak perusahaan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Sementara 2 WNI lainnya dibebaskan namun tetap dalam pengawasan kantor imigrasi Kendari. Tim Liputan iNews melaporkan. Kedatangan TKA dari Cina di Sulawesi Tenggara akan berlangsung secara bertahap. Kita akan membahasnya bersama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Sudirman. Selamat siang, Pak Sudirman. Baik, Pak Sudirman, ini ada tuntutan dari warga menolak kedatangan dari TKA ini. Bagaimana reaksi DPRD untuk mengatasi tuntutan warga ini? Yang jelas begini, tuntutan warga ini sesuai dengan hasil rekomendasi DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Jelas dalam rekomendasi DPRD Provinsi Tenggara, tanggal 30 April itu mengeluarkan untuk menolak tenaga kerja asing untuk masuk ke daerah Sulawesi Tenggara sampai benar-benar pandemi COVID-19 ini berakhir. Akan tetapi kami melihat gejolak di lapangan ini sebenarnya ini adalah buntut dari puncak kekecewaan masyarakat Tenggara terhadap investasi selama ini yang ada di Tirto Dragon. Yang kami anggap bahwa investasi ini lebih banyak memberikan efek negatif dibanding dampak positifnya selama ini. Kita melihat sendiri di kondisi infrastruktur jalan di lingkar perusahaan tambang itu sangat luar biasa rusak parah jalannya. Yang mana jalan-jalan yang dilewati itu adalah jalan umum untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dari Kabupaten Konawe Utara, Konawe, bahkan ke Kendari. Bahkan saat ini kerusakan jalan tersebut sampai mengakibatkan masyarakat harus menggunakan rakit untuk melintas di daerah tersebut. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah kita melihat perusahaan ini sudah lebih dari 3 tahun beroperasi. Sudah bukan hanya 500 TKA saja yang masuk, tapi sudah lebih dari ribuan TKA yang masuk selama ini harusnya dapat memberikan transfer ilmu kepada masyarakat lokal. Janji perusahaan adalah tenaga kerja yang datang ini selama ini adalah tenaga kerja ahli yang akan mentransfer ilmunya kepada masyarakat lokal sehingga ke depannya
masyarakat lokal sendiri bisa bekerja di perusahaan tersebut. Yang terjadi selama ini adalah kami menganggap tidak ada transfer ilmu karena tenaga kerja ahli ini yang datang 500 lagi begitu. Jadi ini bentuk kekecewaan masyarakat karena janji-janji dari perusahaan selama ini bahwa tenaga kerja ahli yang datang ini akan mentransfer ilmu, tapi sampai sekarang tenaga kerja ahli yang datang dan kami menganggap bahwa ini belum tentu semua tenaga kerja ahli. Bisa saja tenaga kerja buruh juga ikut hadir di sini. Tenaga kerja buruh kan kita juga bisa di sini kalau seperti itu. Nah, hal ini kan akan terus terjadi karena ada beberapa tahap lagi TKA akan tiba di Sulawesi Tenggara. Apakah DPRD akan memanggil para pengusaha dan juga pemerintah untuk mengkoordinasikan hal ini agar tidak berlarut-larut, Pak Sudirman? Begini, perusahaan ini adalah PMA, perusahaan modal asing, yang mana perusahaan isinya semua adalah pemerintah pusat. Untuk itu kami minta pemerintah pusat juga akan meninjau kembali. Turunlah ke lapangan. Kami minta menteri yang menangani ini, seperti Pak Menteri Kemaritiman, Menteri Investasi, untuk turun ke lapangan, sini lihat kondisi masyarakat Sulawesi Tenggara, lihat kondisi kebatinan masyarakat Sulawesi Tenggara. Kami di sini hanya memberikan mereka masuk seperti itu saja, tapi yang memberikan izin terhadap perusahaan ini, terhadap investasi ini adalah pemerintah pusat. Jadi saya mewakili adik-adik tadi kemarin adalah bentuk protes kami terhadap kebijakan pemerintah pusat terhadap investasi pertambangan yang tidak kami anggap tidak semuanya memberikan efek positif terhadap daerah kita. Ini sudah berlangsung lama, apakah sudah ada respon dari pemerintah pusat, Pak Sudirman? Inilah desakan ini yang berulang-ulang kali kami meminta supaya dapat memfasilitasi tenaga kerja kita. Jangan saja hanya janji perusahaan bahwa yang datang ini tenaga kerja ahli tapi tidak memberikan transfer ilmu kepada masyarakat lokal. Dan juga untuk membenahi infrastruktur yang rusak akibat dari mobilisasi pertambangan yang melewati jalan umum. Ini adalah jalan umum loh, jalan umum yang dilewati untuk masyarakat, untuk memenuhi untuk masyarakat yang berkebun, masyarakat yang bertani, masyarakat yang untuk berkunjung ke lokasi wisata. Ini sangat terganggu karena infrastruktur yang di lokasi tambang tersebut sangat rusak parah begitu. Nah, tapi secara dokumen, apakah bisa dipastikan tenaga kerja asing yang tiba di Sulawesi Tenggara ini dokumen-dokumennya lengkap dan juga asli seperti itu, Pak Sudirman? Pada saat kedatangan yang 156 tadi malam, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan sidak di lapangan, mengambil beberapa sampel. Benar bahwa tenaga kerja yang datang ini menggunakan visa kerja, tapi bukan alasan itu sebenarnya penolakan masyarakat paling inti. Karena kenapa? Kalau hanya itu alasannya, ribuan TKA yang selama ini masuk itu menggunakan visa kunjungan, visa 211. Padahal yang harusnya mereka gunakan 312 seperti yang gunakan saat ini. Mereka gunakan saat ini visa 312 karena adanya tekanan dari pemerintah daerah, tekanan dari DPR, dan juga tekanan dari masyarakat. Dan itu mereka baru melakukan pada saat ini. Yang 2 bulan lalu pada saat TKA asing yang datang 49 orang itu masih menggunakan visa kunjungan. Baik pemirsa, kami mohon maaf karena sambungan kami terputus dengan Bapak Sudirman. Namun tadi itu yang dinyatakan bahwa ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat menolak dan juga meminta janji kepada pemerintah pusat untuk bisa membuka lapangan kerja kepada warga negara Indonesia dari tenaga ahli agar ilmu-ilmunya juga disampaikan kepada tenaga kerja Indonesia. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, pemerintah Indonesia kembali memulangkan ke tanah air anak buah kapal pesiar asal Indonesia. Hari ini ABK dari 2 kapal pesiar tiba di Pelabuhan JICT 2 Tanjung Priok. Dua kapal pesiar yang membawa ratusan ABK asal Indonesia hari ini bersandar di Pelabuhan JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedatangan ABK dikawal ketat personil TNI. Setibanya di dermaga, ratusan ABK menjalani rangkaian protokol kesehatan, mulai dari penyemprotan disinfektan, pemeriksaan barang bawaan, dan pemeriksaan suhu tubuh. Selanjutnya, para ABK akan melaksanakan swab test pada 2 hotel di kawasan Jakarta Pusat.
Ratusan ABK asal Indonesia tiba di Pelabuhan JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lalu apakah seluruh ABK menjalani protokol kesehatan? Kita langsung sapa Vito Erlangga yang sudah ada di Pelabuhan JICT 2. Vito, apa protokol kesehatan yang dilakukan kepada ABK yang baru tiba di tanah air? Ya, baik Wilson dan pemirsa, seperti yang Anda sebutkan tadi memang betul untuk proses evakuasi memang sudah dilakukan oleh tim Satgas Pemulangan ABK kapal pesiar sejak pagi tadi, dan proses pemulangan sendiri dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu gelombang pertama sendiri dilakukan untuk mengevakuasi sekitar sebanyak 119 ABK dari kapal Carnival Dream. Kemudian pada gelombang kedua berlanjut dengan proses evakuasi dari ABK kapal Carnival Conquest sebanyak 156 ABK. ABK yang sudah sampai di dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara ini maka akan menjalani serangkaian protokol kesehatan, begitu Wilson, dan kami tadi sempat melihat beberapa ABK yang turun di dermaga ini kemudian langsung diarahkan oleh petugas untuk meletakkan barang bawaannya untuk dilakukan penyemprotan desinfektan. Kemudian para ABK ini juga langsung diarahkan untuk menjalani pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan oleh tim medis dari Kementerian Kesehatan Pelabuhan, dan kemudian proses berlanjut dengan pemeriksaan barang bawaan menggunakan mobil X-ray. Setelah semua pemeriksaan tersebut dilaksanakan, kemudian dengan menggunakan sebanyak total 6 bus yang sudah disediakan oleh Satgas, kemudian para ABK ini diarahkan atau dibawa menuju ke dua hotel di Bilangan, Jakarta Pusat yang sudah disediakan oleh Satgas Pemulangan ABK untuk menjalani swab test, begitu. Dan selama 4 hingga 5 hari ke depan, sembari menunggu hasil swab test keluar, maka para ABK ini akan menjalani isolasi mandiri. Jika memang nanti dalam prosesnya para ABK ini terindikasi ada yang positif COVID-19, maka akan langsung dilarikan menuju ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. Sementara untuk ABK yang berdasarkan hasil tesnya negatif, maka akan diperbolehkan untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing. Wilson, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan. Pemirsa.